Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menganalisis data. Pengertian analisis data, tahapan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penyimpanan data menjadi informasi spesifik yang dapat dimengerti dan dipahami sebagai dasar kajian untuk menentukan kebijakan atau tindakan selanjutnya disebut dengan analisis data. Berdasarkan sifatnya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan representasi dari konsep data sebagai penerjemah data mentah, belum diolah ke dalam format uraian, deskripsi, atau eksplanasi. Pengambilan data kualitatif dapat dilakukan dalam 3 tahapan berikut. A. Data reduction. Data reduction merupakan mekanisme identifikasi data abstrak mentah dengan metode kodifikasi, pengklasifikasian, rangkuman, atau kategorisasi. B. Organisation adalah proses penggabungan data yang telah diperoleh menjadi sebuah informasi utuh. C. Interpretation merupakan sinergi dan kombinasi antara dua tahap sebelumnya, reduksi dan organisasi, yang dapat dinyatakan sebagai data. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur, dinilai, dan dihitung karena memiliki nilai berupa angka yang dapat dibuat statistik. Data ini dikenal dengan data ilmiah, rasional, empiris, dan objektif. Untuk mendapatkan data kuantitatif dapat dilakukan beberapa pendekatan, antara lain sebagai berikut. Metode korelasi, metode komparatif, metode deskriptif, metode survei, metode ex post facto, metode true eksperimen. B. Berdasarkan skala pengukurannya, data dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Data nominal. Data nominal adalah data yang dikelompokkan klaster dibesarkan kategori tertentu. Contohnya, kode X digunakan untuk menunjukkan populasi laki-laki dan kode Y untuk populasi perempuan. Data nominal memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Teknik klasterisasi dilakukan tanpa mempertimbangkan urutan data. B. Nilai pengukuran yang diperoleh untuk mewakili sebuah kategori data. C. Tiap jenis kategori data memiliki data yang sama. D. Memiliki level tinggi dibandingkan data nominal. 3. Data interval. Interval atau range yang berarti jangkauan. 3. Data interval. Interval atau range yang berarti jangkauan dapat diperoleh melalui mekanisme pengukuran, misalnya pengukuran skor ujian, pengukuran tes IQ, dan lainnya. Data interval tidak memiliki model kategorisasi data karena dalam skala data interval ukuran, level tingkat, dan angka dilakukan secara berurutan. Dengan jarak yang sama, data interval memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Penggunaan interval atau range tertentu dalam menyatakan nilainya. B. Data disusun berurutan bertingkat dan memiliki nilai. C. Memungkinkan untuk dianalisis menggunakan metode statistik parametrik. D. Dilihat dari level pengujian data lebih tinggi dibandingkan data ordinal dari sisi pengukuran. 4. Data rasio. Data rasio diperoleh dari hasil pengukuran seperti
skala jarak panjang, dan lainnya. Tipikal data ini berada pada level tertinggi. Dalam pengukuran data secara singkat, data ini memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Nilai data menggunakan angka sesuai fakta sebenarnya. B. Penggunaan nilai absolut, misal angka 0. C. Dapat dibandingkan dan dioperasikan secara matematis. D. Berada pada level tertinggi dalam pengukuran data. C. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumber datanya, peroleh data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Data primer. Pengambilan data primer dilakukan secara langsung pada C. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumber datanya, perolehan data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Data primer. Pengambilan data primer dilakukan secara langsung pada objek penelitian, misalnya melalui interview dan kuesioner pada individu, organisasi, konsumen, dan lainnya. Keunggulan pengambilan data primer adalah lebih lengkap sesuai dengan fakta lapangan, serta informasi lebih update dan relevan dengan perkembangan zaman. 2. Data sekunder. Pengambilan data sekunder dilakukan secara tidak langsung, misalnya berdasarkan referensi jurnal dan data penelitian terdahulu. Metode ini lebih murah, tidak memakan waktu, dan terkadang D. Berdasarkan bentuk dan penyimpanannya. Berdasarkan bentuk dan model penyimpanannya dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu sebagai berikut. 1. Data analog. Data analog merupakan data yang dibawa oleh sinyal dalam bentuk gelombang kontinu berdasarkan frekuensi dan amplitudo. Sistem ini mentransmisikan data melalui gelombang elektromagnetik atau radio tanpa melalui media konduktor padat. Satuan pengukurannya adalah hertz. Tipe data ini sering digunakan untuk transmisi data jarak jauh. 2. Data digital. Data digital memiliki format dalam pulsa listrik dengan besaran 0 dan 1, high voltage dan low voltage, yang dikenal dengan istilah sinyal diskret. Jenis data hanya bisa bekerja dalam jarak dekat dan dapat disimpan dalam media disk ataupun sirkuit digital. B. Metode analisis data. 1. Analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif biasa ditampilkan pada model visual seperti gambar, grafik, laporan, dan angka, yang sering dimanfaatkan untuk menggambarkan kinerja bisnis atau proses kerja yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Gambaran dalam model deskriptif berlangsung secara real dan sedang terjadi dengan statistik pendukung, seperti waktu dan tanggal, peristiwa, jumlah, volume, dan lainnya. 2. Analisis diagnostik. Metode analisis diagnostik sering digunakan untuk menjelaskan, memberikan pemahaman, dan memodelkan kejadian sehingga mampu memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu peristiwa. Diagnosis atau analisis akar penyebab, root cause analysis, dapat dimanfaatkan sebagai dasar melakukan data mining, data discovery, dan drill down. Misalnya dalam proses analisis, eksplorasi data, dan membuat keterhubungan antar data. 3. Analisis prediktif. Metode analisis prediktif dilakukan dengan mengambil nilai data terdahulu, historis, sebagai data awal untuk machine learning dalam rangka menentukan pola atau simpulan masalah. Dengan data historis
tersebut Anda dapat memperkirakan peristiwa, gejala, dan kondisi di masa mendatang. Sebagai contoh, seorang batuk, pilek, demam tinggi, pusing, dan kehilangan kemampuan penciuman bisa didefinisikan sebagai gejala COVID-19. 4. Analisis preskriptif. Metode analisis preskriptif mempelajari pola dan tren data yang diambil dalam sebuah penelitian untuk memberikan tujuan atau rekomendasi dalam upaya menjelaskan dan menguraikan potensi implikasi setiap permasalahan. Sebagai contoh, tren data pasien yang meningkat 200% saat pandemi akan menjadi rujukan untuk meningkatkan stok obat dan pegawai rumah sakit. 5. Analisis inferensial. Metode analisis inferensial dilakukan berdasarkan data statistika yang akan mengambil simpulan secara umum. Analisis ini menggunakan rumus dan metode statistika tertentu sebagai